Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel Dadakan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana melakukan sentiment analysis menggunakan Python dengan library Natural Language Processing pada Google Colab. Di sini saya sudah mengupload project file dari Google Colab saya. Bagi teman-teman yang berminat atau ingin mendownload project atau contoh project untuk sentiment analysis ini, silahkan tinggalkan email di kolom komentar ya. Di sini apa sih yang akan dilakukan? Di sini sudah ada pertama kali yang kita kerjakan adalah menginstal PageCache Google Play Scraper. Kenapa? Karena kita akan melakukan web scraping. Jadi langkahnya adalah kita akan melakukan mengambil data ulasan-ulasan yang ada di aplikasi pada Google Play Store. Jadi PageCache Google Play Scraper ini memang PageCache khusus untuk mengambil data yang kita butuhkan dari ulasan-ulasan yang atau review yang terdapat pada aplikasi di Google Play Store. Jadi PageCache-nya adalah Google Play Scraper. Kita akan running first block code kita pertama kali ini. Tunggu sampai checklist dan ini adalah proses dalam downloading dan install PageCache-nya. Ya sudah checklist, kita lanjut ke kotak blok selanjutnya. Blok kode selanjutnya, di sini terdapat beberapa library yang akan kita import, yaitu library dari Google Play Scraper-nya ini ya, yaitu yang diimport ada sort dan review dan app. Kemudian ada library pandas dan juga library NumPy-nya. Selanjutnya yang ketiga adalah di sini kita akan mengambil salah satu aplikasi yang ada di Google Play Store, yaitu Mobile Legends. Nah, cara mengambilnya adalah teman-teman buka Google Play Store ya. Jadi di sini yang kita butuhkan adalah ID aplikasinya. ID aplikasinya didapatkan dari pertama kali kita buka dulu Google Play Store-nya. Kemudian anggaplah kita mau misalnya mereview Shopee ya, aplikasi Shopee. Teman-teman cukup ketikkan Shopee di sini, nanti akan muncul Shopee. Nah, untuk tampilan ini belum terlihat ID PageCache-nya. ID aplikasinya biasanya ada di atas ini, karena ini belum halaman profilnya si Shopee, maka kita akan klik di sini. Nah, kemudian di sini teman-teman lihat, ini adalah ID dari aplikasi Shopee. Jadi akan selalu dimulai dari com, dot, dan seterusnya. Nah, inilah yang akan kita copy ID-nya dan disimpan di sini. Karena saya akan mau mereview aplikasinya Mobile Legends, maka saya akan mengambil ID dari aplikasi Mobile Legends. Nah, kemudian language-nya akan saya gunakan bahasa Indonesia karena akan mengambil review-review atau ulasan dari bahasa Indonesia dari country negara Indonesia. Kemudian most relevan ada sorting yang akan paling relevan dengan settingan saya ini. Kemudian count-nya ini kita bisa mengambil data misalnya 1000 ataupun 2000. Anggaplah kita akan merubahnya 2000. Jumlah dataset yang akan kita ambil. Nah, kita running. Kita running atasnya dulu ya, baru yang bawahnya, karena tadi library-nya belum diimport, jadi dia akan kebingungan. Nah, sudah di running blok yang ketiga. Kita akan lanjut ke blok selanjutnya. Di sini adalah kita akan menampilkan data frame. Karena sudah tadi dengan library pandasnya sudah di import ya, jadi kita bisa langsung saja. Di sini yang ditampilkan adalah 5 teratas dari data frame kita dengan hasilnya seperti ini. Jadi hasil yang didapatkan dari scraping data pada ulasan Mobile Legends. Di sini ada review ID, ada username, user image, content, score, dan lain sebagainya. Ini total datanya yang kita ambil berapa? Nah, kita akan lihat berapa total data yang
ditarik atau diambil, diekstrak dari Google Play Store Mobile Legends tadi. Nah, 2000 kenapa? Karena kita tadi sudah di awal sudah menentukan bahwa kita akan mengambil sejumlah dataset yaitu 2000. Selanjutnya kita ingin menampilkan data frame tapi pada kolom-kolom yang tertentu aja, misalnya kolom konten atau score di sini ya, sesuai dengan nama kolom yang ini, konten dan score. Jadi dua kolom ini yang akan kita tampilkan dengan data head berarti 5 teratas dari data frame tersebut. Nah ini dia konten dan score. Dan kemudian kolom berikutnya adalah kita akan merubah nama kolom konten tadi menjadi ulasan, dan skor tadi menjadi value. Kita akan running. Nah, dia sudah berubah. Jadi ini ulasan, ini value-nya. Nah, untuk kode selanjutnya adalah kita akan mengambil data tadi dalam bentuk file. Di sini saya akan ekstrak dalam bentuk CSV. Dengan nama filenya di sini diganti aja. Nama filenya adalah ulasan Mobile Legends 2000 data. Kita running. Nah, ini sudah otomatis terekstrak data tadi dalam bentuk CSV. Bagaimana kita tahu? Kita lihat di sini. Nah, sudah muncul ya. Ini data-data ini bisa kita download saja. Kita lihat apakah hasilnya betul, ada 2000 data yang kita sudah ambil, data-data ulasan. Nah, ini dia. Kita lihat ada berapa data yang diambil. Tadi kan kita menentukannya ada 2000 ya. Betul ya, di sini sudah ada 2000 data ulasan yang kita ambil beserta value. Jadi hanya kolom khusus saja, tidak semua kolom pada data yang kita ekstrak kita ambil karena kita mau ngambil ulasan dan value-nya saja. Kita bisa tutup dan kita kembali ke halaman Google Colab-nya. Kemudian di kode berikutnya adalah kita akan membaca data yang ada di sini. Data yang sudah kita punya ini ya. Ini kan dalam bentuk CSV. Ini namanya kita rubah ya. Tadi kan namanya sudah, nama filenya ini ya. Nama filenya adalah ulasan mulai 2000 data CSV. Kenapa ini masih Shopee? Ini bisa diganti saja, tapi ini nggak ada masalah. Nah, setelah dibaca, ini sudah muncul ya bahwa data ini tuh terbaca, hasilnya ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mengolah data hasil scrap tadi. Kenapa kita mengolah? Karena kita perlu untuk melakukan sentimen analisis tadi. Kita butuh beberapa hal-hal di sini. Import library lagi ya, library antara lain Matplotlib, kemudian Seaborn ini untuk kebutuhan visualisasinya. Dan di sini ada library lagi, adalah library natural language processing untuk memahami ulasan tadi, untuk melakukan analisis sentimen, kemudian juga untuk menampilkan word cloud-nya. Word cloud atau kata-kata yang paling sering muncul. Nah, kita running dulu agar semua library tadi terimport. Ini sama untuk hanya menampilkan lagi aja. Nah, selanjutnya kita akan men-setting untuk menampilkan word cloud-nya. Jadi ini adalah setting untuk menampilkan word cloud-nya. Dengan pada baris ini kita akan menghilangkan nilai kosong. Jadi kalau misalnya ada nilai yang berisi kosong atau 0 itu akan hilang. Kemudian tanda baca dan karakter-karakter khusus yang ada di ulasan juga akan hilang. Kemudian semua teksnya itu karena menjadi lower text, ya. Kemudian kata-kata yang
tidak memberikan informasi tambahan, ya bisa dilakukan dengan stop word di sini. Nah, kita akan running. Nah, kenapa komen? Karena tadi kita kan sudah merubah kolom itu menjadi ulasan ya. Nah, ini sudah running di sini. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menggabungkan semua ulasan itu menjadi satu kesatuan, satu kesatuan teks. Dan ini settingan untuk menampilkan word cloud-nya untuk besar dan tingginya, atau ukuran size terbesarnya dan ukuran size terkecilnya. Di sini kita tinggal run saja. Nah, kemudian di sini akan muncul word cloud-nya. Ini adalah kata-kata yang terbanyak muncul. Jadi kata yang paling besar itu kata yang paling banyak muncul. Nah, di sini kalau kita lihat word cloud-nya itu masih random ya. Jadi kata-kata yang muncul itu bukan kata-kata yang memiliki makna yang signifikan atau makna yang memberikan nilai atau pemahaman kepada kita. Jadi ini banyak kata sambung atau kata-kata sambung ya, seperti dan, yang, jadi, lagi, ini, karena, juga. Itu kan tidak memberikan makna yang signifikan atau tidak memberikan informasi apapun. Jadi kita akan menghilangkan kata-kata tersebut. Di sini yang saya gunakan stop word. Kemudian saya akan memasukkan ini kata-kata yang sudah tertulis di sini. Ini ada kata-kata yang akan dihilangkan. Di sini saya juga bisa menambahkan kata lainnya gitu ya, yang muncul tadi, misalnya di. Kemudian saya udah, berarti ini. Ini lagi juga sudah, dan juga sudah, lagi juga sudah, yang juga udah ya. Coba kita pakai kata-kata ini dulu. Nah, kemudian kita akan replace kata-kata yang nol atau kata-kata yang tidak perlu. Nah, kemudian kembali lagi dipanggil si word cloud-nya. Nah, dilihat di sini kata-kata sambung tadi sudah hilang ya. Sudah hilang, kemudian word cloud-nya juga sudah berubah. Jadi di sini word cloud-nya ya banyak tentang berkomentar, mengulas tentang game, kemudian juga mengulas tentang jaringan, mengulas tentang updatean dan player pertandingan ya, atau permainannya. Jadi jika sudah merasakan cukup ya, kita mengambil makna. Jadi juga ada sinyal, jaringan. Nah, kita lanjut saja untuk melakukan sentimen analisis. Jadi sentimen analisis nanti ulasan-ulasan tadi akan kita kategorikan, kita klasterkan ke beberapa klaster gitu ya. Ada yang masuk ke positif, negatif, dan netral. Di sini kita akan mengimport dari natural language predilection. Ini settingan untuk sentimennya. Ini untuk menginisialisasi sentimen analyzer-nya. Ini akan menghitung sentimen untuk setiap ulasan. Ini akan melabeli sentimen dengan misal positif, negatif, atau netral berdasarkan nilai dari sentimen tadi. Kemudian ini harus diganti. Kita akan menampilkan dulu, betulkah ada sentimen analisis, sentimen labelnya. Nah, di sini sudah muncul ya sentimen label sesuai dengan nilai yang dimiliki oleh ulasan tadi. Nilai itu ada skor atau rating konten itu ya. Kemudian di sini kita akan mengambil kembali data terbaru ini ke dalam CSV. Untuk membedakan dari data sebelumnya, kita akan berubah. Ini ya, hasil ulasan.
Nah, di sini sudah muncul hasil ulasan. Kita delete dulu file sebelumnya agar file yang terbaru muncul. Nah, ini hasil ulasan. Kita download. Kita buka. Kita tunggu filenya. Nah, di sini sudah ada sentimen labelnya, berikut skor dari sentimen tersebut atau bobot skor dari sentimen tersebut. Di sini bisa kita lihat sudah diklasifikasikan, ada yang masuk ke netral, ada yang masuk ke negatif, dan seterusnya. Nanti data-data ini bisa dilanjutkan untuk sebuah dataset atau bahan analisis yang bisa kita lanjutkan untuk keperluan atau kebutuhan pembuatan machine learning. Nah, karena kita cukupkan sampai di sini, kemudian kita akan melihat seberapa banyak sih sentimen label dari netral, positif, dan negatif. Kita akan memvisualisasikannya dalam bentuk chart. Kita tampilkan jumlah datanya. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, dari 2000 ulasan, data 2000 ulasan, banyak komentar yang middle atau bersifat netral, tapi di antara ulasan negatif dan positif itu lebih banyak ulasan negatif sebanyak 600, sementara ulasan positif itu hanya 400-an, dan sisanya ada yang masuk ke ulasan netral. Nah, itulah tadi contoh melakukan sentimen analisis dengan natural language processing menggunakan Python di Google Colab. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan nantikan tutorial-tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.